nabi wa hubba minal anbiya wal mursalin hubba minal rasul. Adakah cinta sama nabi gitu? Cinta sama keluarga nabi, cinta sama para aulia Allah dan orang soleh. Kalau ada, itulah inti utama salah. Tapi kalau misalnya nggak ada asas Islam al-mahabbah cinta, ya ibadah kita akan sia-sia. Yang ada diproses nantinya. Begitu meninggal dunia kita Islam, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka wa man imamuka wa man ihwanuka, ditanya siapa Tuhanmu, nabimu. Beb, saya ini nggak mau diproses, Beb, biar matinya husnul khotimah. Bil gorisab, tambah disam lagi. Ya harus mustaqim, harus lurus itu. Mustaqim harus lurus, harus bersandar terus dengan nabi dan pewaris nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh. Kenapa Beb harus bersandar dengan nabi, pewaris nabi, para aulia Allah dan orang soleh? Biar ada penawar. Penawar apa? Penawar kekurangan kita. Iya, barangkali kekurangan ilmunya, ibadahnya, amalnya. Salat saya terima apa enggak sama Allah Ta'ala? Benar apa salah salat saya? Sujud saya benar apa salah? Bacaan saya, marotnya, tajwidnya benar apa salah? Terima apa enggak? Ya kalau ada sandar nama Nabi, ada sandar pewaris Nabi, ada sandar para wali Allah dan orang soleh, begitu meninggal dunia, malaikatnya hormat. Siap. Jamaah, pasukan Polris, ya kan? Iya, kalau hormat. Karena didampingi oleh para wali-wali Allah Ta'ala dengan orang-orang soleh. Itu pada hormat. Jamaahnya Habib Ali, Priok gitu. Iya, karena didampingi oleh jenderal-jenderal akhirat itu. Itu maksudnya. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di alam dunia ini bukan berarti untuk mengenalkan Islam saja. Bukan untuk mengenalkan Sang Holik Allah Ta'ala saja. Bukan mengenalkan ini Quran, ini Islam, ini hukum fikih, ini tauhid, ataupun ini iman, ini Islam. Enggak. Tuh, saya kenalkan syariatnya seperti ini bukan berarti engkau udah kenal syariat, hukum fikih, tauhid, kenal Allah, kenal Quran, ngaji itu udah jauhin dah saya dah. Enggak, jangan. Dengan adanya udah kenal Quran, kenal Sang Holik Allah Ta'ala, kenal Nabi, kenal Islam, tapi kita harus bersandar terus dengan Habibuna Muhammad. Maksudnya apa? Beliau sebagai penawar kekurangan kita tuh. Nah, kalau kita ada kekurangan tapi ada backingan Nabi Muhammad, ada backingan para aulia Allah dan orang soleh, jadi itu malaikat gak bakal nanya. Yang ada hormat semuanya. Makanya dibilang syafaat Kanjeng Rasul SAW. Dan syafaat ini pun Nabi gak sendiri beliau. Beliau mengasihkan lagi yasfa'u yaumal qiyamah ala salasar, 3 hamba beliau Ta'ala memberikan syafaat. Yang pertama Nabi, yang kedua min ahlul bait Kanjeng Rasul SAW keluarga. Yang ketiga para syuhada ataupun para auliya sholihin. Nah ini syafaat ini yang bisa memberikan nih penawar. Kekurangan, barangkali kita punya kekurangan, matanya penglihatan yang baik atau buruk, pendengaran yang baik atau buruk, mulut kita bicara yang baik atau buruk, kita melangkah berjalan ke tempat tujuan yang baik buruk, pasti kita punya kondisi badan ini ataupun ibadah, ilmu ibadah, amalan maupun ibadah pasti ada kesalahan, kehilafan, ada kekurangan yang kita punya. Makanya Rasulullah memberikan titel al-insanu khata wa nisan, manusia itu bersifat salah dan lupa, banyak kehilafan, kesalahan. Makanya kalau ada boncengan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah orang soleh, matanya merem aja dah, meninggal dunia. Amin. Begitu melek, makan keripik singkong lagi. Amin. Begitu melek, makan dodol lagi. Iya gak? Dodolnya namanya naswa. Itu kan luar biasa. Tuh seperti itu, menyetel lagi. Itu yang namanya bil gori isab tuh. Karena Rasulullah katakan siapa orang yang mengenalku Habibuna Muhammad, mengenal pewarisku Habibuna Muhammad, mengenal para aulia Allah dan orang soleh, bukan hanya kenal tapi punya al-mahabbah cinta dengan kekasih Allah Nabi, pewaris Nabi para Allah Ta'ala, maka meninggal dunia ya ruju minadunya ila bil iman, meninggal dunia keluar membawa keimanan di jalan Allah. Nabi Muhammad yadkhulul jannah, langsung dimasukkan surga Ta'ala bil gori isab, tanpa diisap lagi. Amin. Subhanallah. Saya nggak mau kenal Nabi, Bib. Saya nggak mau kenal wali Allah, nggak mau kenal orang soleh. Gimana urusan akhiratnya? Nuntun siapa di akhirat ini? Tuh 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang bisa membuka, menjebolkan surganya Allah Ta'ala. 313 orang rasul, tidak ada yang bisa membuka, menjebolkan surga Ta'ala. Nggak ada yang bisa. Ya, perjalanan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Allah alaihi wasallam maju, la ilaha illallah mital jannah babuhu. Nama saya nggak ada, Adam Rasulullah. Maju lagi, la ilaha illallah mital jannah babuhu, Yahya wa Isa Rasulullah. Nggak ada Nabi Yahya Isa. Maju lagi Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain pada maju semua. Nabi Allah Ibrahim nggak pada maju, nggak ada lagi. Nama siapa misalnya suami ini Ucup misalnya, la ilaha illallah mital jannah babuhu, Mang Ucup Rasulullah, nggak ada juga. Yang ada apa tulisannya? La ilaha illallah mital jannah babu ismu Ahmad Rasulullah wa ismu Muhammadur Rasulullah, nama Kanjeng Rasulullah Muhammad. Mana Nabi Muhammad nih? Itu nabi yang lain mundur semuanya, gak ada yang bisa buka sorga. Bayangin, mundur dicari Nabi Muhammad. Beri 124.000 nabi-nabi dicari.
Kan sifatnya masum dan mahfuz terjaga. Nggak ada Nabi Muhammad, begitu lihat ada kursi yang kosong, ada tulisannya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, ini kali Nabi Muhammad yang bisa buka surga Ta'ala. Tapi Nabi Muhammadnya nggak ada di kursi yang kosong ini. Kemana? Nabi Muhammadnya ke dalam api neraka. Ngapain Nabi Muhammad ke dalam api neraka? Nolongan Islam yang ngalor ngidul, Islam yang warawit. Tuh cintanya Rasulullah kepada umatnya, nggak mau buka gerbang surga Allah Ta'ala dulu, jangan sampai umatku tertinggal di dalam api neraka. Nah, ya dalam api neraka ini Islam yang ngalor ngidul, yang belang-belang, yang nggak mau kenalku Nabi, yang nggak mau kenalku pewaris Nabi Muhammad, nggak mau kenal para aulia Ta'ala, otomatis kalau orang tersebut nggak mau kenal Nabi, nggak mau kenal pewaris Nabi para Ta'ala, nanti di akhirat nggak kenal Allah, nggak kenal surga. Nggak tahu ini kopi, teh manis, bandrek susu, air putih beb. Begitu diminum bukan air putih, tapi sprite rasanya. Begitu minum bukan air putih, taunya racun tuh. Makanya kita rasakan dulu seperti jangan bilang kopi, jangan bilang teh manis, minum dulu. Bukan kopi beb, apa? Pahit, jamu beb. Nah seperti itu. Makanya orang baca Quran bukan sekedar baca Quran, tapi mengkaji mentafsirkan Quran. Kalau udah baca mentafsirkan Quran, kita uji kebenaran Quran. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang wajib kita cintain, yang wajib kita ikutin. Makanya Allah firmankan, wahyukan kepada Muhammad yang di Quran, man kana fi amma fahiru amma udhalan sabilan. Barang siapa di dunianya buta, katanya. Buta di sini bukan buta kedua matanya, buta ilmunya, buta agamanya, buta ya nggak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala, kekasih Allah, maka kelak di akhirat akan dibutakan lagi sama Allah Ta'ala. Apanya beb? Sorga nggak ketemu, jalan Shiratal Mustaqim nggak ketemu, Nabi Muhammad, para aulia Allah, keluarga sendiri nggak ketemu. Loh kenapa beb? Karena nggak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala firmankan di dalam hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti mereka kenal Allah Ta'ala. Bagaimana mau kenal Allah? Nabi Muhammad gak kenal. Bagaimana mau kenal Nabi Muhammad? Perwaris Nabi Muhammad gak kenal. Makanya Rasulullah anjurkan, kun maha Allah Ta'ala, jadikanlah kalian bersama Allah Ta'ala. Fa ilam takun fakunu maha Allah Ta'ala. Jika kalian belum bisa bersama Allah Ta'ala, carilah hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang mengantarkan kita untuk berjumpa sama Allah Ta'ala. Carilah hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang mengantarkan kita untuk berjumpa surga Allah Ta'ala. Siapa beb? Nabi Muhammad, para aulia Allah, orang-orang soleh. Fa inna salaku kuntu ma'ahu, sesungguhnya para kekasih Allah Ta'ala yang mengantarkan kita jalan Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya para kekasih Allah Ta'ala yang mengantarkan kita surga Allah Ta'ala. Para kekasih Allah Ta'ala yang mengantarkan kita untuk berjumpa sama Allah Ta'ala. Wa ma'ahu, jika kalian bersama dengan para anbiya Allah mursalin. Wa ma'ahu minal auliya soleh, jika kita bersama dengan para auliya Allah dan orang soleh. Bersama terus. Udah, minyak wanginya dideketin terus, bersama terus sama Nabi, bersama para aulia Allah dan orang soleh. Ya udah kecepretan wanginya jadinya. Begitu di akhirat, haram nih jasad ruhnya, neraka haram, siksa kubur haram, pertanyaan kubur haram, neraka haram. Yang ada apa? Jasad dan ruh akan dihalalkan surganya Allah Ta'ala. Amin. Allah. Saya lagi nyari barangkali deketin, gak usah Nabi Allah Muhammad dah, deketin Nabi Allah Adam alaihissalam, deketin nabi-nabi lain, barangkali di Quran hadisnya neraka matinya. Deketin orang-orang soleh, neraka. Deketin para alim ulama, neraka. Deketin para orang-orang ya para aulia Allah, orang soleh, nggak ada. Yang ada apa? Ke surga. Man yari fadli li ahli fadli jupadli. Barang siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, terdekat dengan Allah, pasti matinya akan dimuliakan, akan dicintai Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Minyak wanginya dideketin, kecepretan wanginya jadinya. Duduk sama orang yang main judi, nggak main judi. Duduk sama orang yang serap homer memabokkan, nggak minum minuman, cuma nongkrong doang. Ada penggerebekan, polisi ketangkap. Ikut. Saya nggak main judi Pak Polisi, nggak minum minuman, nggak mabok saya. Tapi karena ngimbrung sama orang yang main judi, sama mabok, kebawa. Beb mau diaku beb sama Gusti Allah Pangeran beb. Deketilah hamba-hamba pilihan Allah. Siapa beb? Kanjeng Rasulullah, kanjeng para aulia Allah, kanjeng orang-orang soleh. Tuh man yari fadli ahli fadli. Beliau para nabi, para aulia Ta'ala. Nah selain beliau siapa lagi nih? Muhammad ummul hamilun sir badan nabihim warasatul anbiya kribiha warasatul anbiya. Ini kita jarain para wali-wali Allah dan orang soleh. Beliaulah pemegang sirnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya perwaris Nabi Muhammad yang dipegang para wali-wali Allah Ta'ala. Pegang nabi, pegang para wali Allah dan orang soleh. Meninggal dunia, akhiratnya alamatnya jelas, RT-nya, RW-nya, desanya, kabupaten lengkap. Ulaika lahum amal mutadun, akan mendapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Nikmat rasanya. Nah sekarang dijauhin sama Wahabi, jarang nggak boleh bid'ah, jarang ke makam sahabat Nabi bid'ah, jarang ke makam min ahlul bait keluarga Nabi bid'ah, jarang ke makam wali Allah musyrik, jarang ke makam orang soleh, dijauhin sekarang. Padahal Rasulullah mengeluarkan wasiat, nasihat beliau,
Man jara kubri wajib min syafaati. Barang siapa yang jarak ke kuburku, ke makamku, orang tersebut berhak mendapatkan pertolongan syafaat dariku Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi Muhammad udah mati katanya. Nah inilah orang yang baca Quran tapi nggak mengkaji kandungan Quran. Udah nggak mengkaji mentafsir Quran, nggak diuji kebenaran Quran, nggak kenal Nabi. Nabi Muhammad orang biasa katanya. Padahal Nabi Muhammad beliau insanul kamil wa insanul azam, manusia sempurna yang teragung di atas segala-galanya. Sampai lafaz syahadatain aja nama beliau cantumkan. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad sallam. Nabi Muhammadnya ilangin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, buang dah Muhammadnya. Saga salatnya. Enggak. Punya uang gambar apa? Gambar 100.000. Gambarnya Bung Karno sama Bung Hatta. Kita gunting separuh, pres. Kita buang Bung Hattanya, kita belanjain Bung Karnonya. Pak, beli mie ayam. Mana Beb? Ya her dah, bil gulung Beb ya. Masuk Beb ya. Ya her. Iya. Tuh. Apa namanya? Ngasih duit gambar Pak Karno ya, soal. Laku gak kira-kira? Enggak lah, kita belanjain dulu gambar Bung Hatta, Bung Karno kita buang, kita pegang. Gak laku juga, harus lengkap, syahadatain itu harus lengkap. Begitupun, selawat pun harus lengkap. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lengkap seperti itu. Jadi semuanya harus komplit. Kita punya mobil baru, enak punya mobil baru, udah baru Beb. Ada supirnya, drivernya ngerti kok, tahu jalan, tahu rambu-rambu, merah kuning hijau. Enak, merem aja. Pak sopir, gua nih mau ke Tegal ya, anterin ya. Tidur aja di mobil. Nyampe Tegal, udah tahu alamatnya kan. Ini punya mobil baru, pas supirnya emang ada, tapi nggak ada bannya, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Mobil ada bannya, tapi nggak ada mesinnya, bisa jalan nggak? Enggak. Mobil ada mesinnya, tapi nggak ada supirnya, bisa jalan nggak? Enggak. Mobil ada supirnya, tapi nggak ada apanya lagi, bensinnya, bisa jalan nggak? Jadi semua itu harus komplit tuh. Aduh, kalau semua berpedoman Allah aja Nabi Muhammad disingkirin, Allah para wali singkiran, yang ngasih nuntun surga siapa nantinya? Tuh, makanya Rasulullah begitu mulianya cintanya kepada umat, bukan orang kafir ya, kepada umat Nabi Muhammad, walaupun dia belang-belang akidahnya masih ditolongin sama Rasulullah. Bayangin tuh, Rasulullah dicari nama nabi-nabi lain, begitu dicari nabi lain kemana Rasulullah, rupanya Nabi Muhammad ke dalam api neraka, nengokin neraka. Bayangin, ada gak umatku yang kecebur dalam neraka? Begitu mau disinggahi, didatangi ke dalam api neraka, bingung malaikat Malaikat Jabaniyah penjaga api neraka bingung, apa yang dibingungin? Itu begitu dahsyat neraka. Itu panasnya sangat luar biasa. Orang belum nyebur ke neraka yang udah bakal dituliskan dahulan nar, itu kulit kita udah meleleh itu kalau belum nyebur neraka. Tuh udah. Neraka itu jaraknya, neraka sama neraka jaraknya 70.000 tahun. Neraka udah macam-macam cabangnya, neraka Hutoma, Hawiyah, Jahim, Jahanam, Sagar, Sa'ir, Wa'il, ada 7 neraka. Itu jaraknya 70.000 tahun jaraknya. Mau ada yang paling dahsyat neraka Hutoma, belum disinggahi, belum didatangi, dikunjungi sama Rasulullah. Itu malaikat Malik heran, neraka yang begitu dahsyat orang belum nyebur ke neraka, itu kulit udah meleleh, tapi tiba-tiba nerakanya jadi dingin. Bayangin, dingin nerakanya, bingung malaikat Malik. Dan merasakan dingin bukan orang Islam saja, orang kafir pun dingin, dikasih kenikmatan sesaat doang. Begitu Rasulullah datang singgah, malaikat Malik pada sungkem semuanya. Ya assalamualaikum ya Habib, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Rupanya ini loh hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala sedang datang ke neraka. Ngapain Rasulullah ke neraka? Nolongin umat nugarelo, nolongin umat yang pada miring-miring, yang aliran belang-belang, tolong gum ya umati gum, yang anti selawat ditolongin, anti maulid, anti jarak tawasul ditolongin sama Nabi Muhammad. Udah kelar, wajahnya tutung, angus. Neraka panas lagi untuk orang kafir, dahulan nar abad-abadi selama-lamanya. Nah ini udah angus kiri, tapi dikasih kenikmatan sama Rasulullah, sama Allah Ta'ala, itu udah gak berasa panas lagi. Walaupun mukanya tutup angus, gak panas lagi, gak berasa perih, panas, segala macam. Itu ditonton dulu sama anak kecil yang belum balik nih, belum ke surga, tonton dulu anak kecil. Lihatin ribuan anak kecil. Udah kelar, digiring sama malaikat, dimandiin air telaga Kausar, wajahnya bening lagi, berseri-seri. Udah bening berseri lagi, digiring lagi sama malaikat, dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Nah yang Islam belang-belang ini, surganya bukan surga Firdaus, bukan surganya Adnan, bukan surganya Naim, bukan surganya Ma'awa, Darussalam, Darul Muqaddamal Amin. Apa yang dia dapat surganya? Surganya Kholdi. Apa perbedaan sama Firdaus? Jauh. Kalau surga Firdaus nih, Bang Parli bisa ngopi bareng-bareng sama Rasulullah nantinya. Ini semuanya empo-empo nih, empo Nur bisa ngopi bareng-bareng, makan dodol lagi bareng-bareng sama Rasulullah, sama para aulia, sama Wanaswa juga. Bisa bertatap muka, bayangin kita bisa ngopi bareng-bareng sama wali Allah. Tuh surga. Tapi kalau surganya Kholdi, nggak ketemu sama Nabi, nggak ketemu sama para wali Allah dan orang. Kenapa Bib nggak ketemu? Karena si Otong ini suruh ajak jarak sama kamu wali Allah, oh nggak mau. Suruh baca selawat nggak mau juga, dibilangnya bid'ah.
Maulid Nabi ya Nabi, apa susahnya selawat ya Nabi sana? Dibilangnya musyrik juga, ngapain ngagung Rasul? Rasulullah ini nggak butuh diagungin sama kita. Allah sendiri yang mengagungkan Habibuna Muhammad SAW. Innaka ala kulli adim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah mempunyai budi pekerti yang sangat agung, termulia dari segala-galanya. Subhanallah. Dimanja Nabi Muhammad sama Allah Ta'ala. Sampai ayat berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada kanjeng Rasul. Yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkan salam kepada nabimu. Maksudnya apa? Alhamdulillah, bersyukur saya dikenalkan, bisa kenal Allah dari Nabi Muhammad, bisa kenal Quran dari Muhammad, bisa kenal Islam dari Muhammad. Bersyukur bisa kenal hadis-hadis kebaikan dari Nabi Muhammad, keburukan dari Muhammad, kenal keburukan dari Muhammad, dari beliau. Nah, kalau nggak kenal Nabi Muhammad, siapa yang mengenalkan Allah? Siapa yang mengenalkan Quran? Nabi Muhammad. Siapa yang mengenalkan Islam kalau bukan Rasulullah SAW? Nabi-nabi yang lain nggak ada yang berhasil mengislamkan Jazirah Arab, turunan Nabi Allah Adam salam. Semuanya orang-orang Arab nyembahnya berhala, masih nyembahnya patung, masih nyembahnya api. Bayangin, Nabi lagi, pergantian Nabi lagi, nggak ada. Tapi Rasulullah begitu mulianya. Belum ada Islam. Belum ada Quran. Itu bisa meleburkan, menghancurkan daripada patung dewa-dewa, berhala-berhala. Api yang berapa ribu tahun yang tidak pernah padam, mati seketika. Tuh lahirnya Nabi Muhammad. Subhanallah ya. Berarti kan Nabi Muhammad membawa rahmat lil alamin, kesabaran beliau. Nabi yang lain gak ada yang sabar. Datang lagi mereka Jibril. Ya gak? Wahai Nabi Nuh, engkau ini dihina, engkau dihasut. Apa yang kau minta? Saya bisa balikin saya laut tumpahin, bisa. Akhirnya tumpahin laut. Nabi Lut alaihissalam, semua nabi-nabi yang lain gak ada yang sabar. Rasulullah kesabarannya luar biasa. Yang dulunya Mekah Madinah nyembahnya berhala, nyembahnya patung, api, dirubah sekarang jadi nyembahnya Sang Holik Allah Ta'ala. Walaupun orang-orang Arab kayak Syria masih banyak yang agamanya bukan Islam, masih Yahudi, masih Kristen, masih ada, masih orang Arab masih Kristen. Makanya kalau ada lagu-lagu Arab jadi bilang itu Islam, jangan. Ada juga ya Syria orang-orang Kristen yang lagu-lagu Arab. Emang dia orang Arab tapi Kristen agamanya. Makanya kan yang sohe ini minal habaib. Kalau Habib bin-binnya Islam semua seperti itu. Nggak ada. Kalau orang Arab bin-binnya larinya masih ke berhala nyembahnya. Di Mekah Madinah dulu nyembah berhala, nyembah patung segala macam. Makanya bersyukur akhirnya Islam menyebar seluruh dunia kan. Luar biasa rahmatul alamin. Sekarang kita suruh kenalin Nabi Muhammad kan nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Tapi saya lihat yang ini akhir zaman sudah akhir. Akan bermunculan menjadi sunatullah ini. Akan bermunculan aliran-aliran. Makanya kita yang udah punya akidah yang udah sama, yang udah akidah yang terpanggil dekat nama Nabi para Ta'ala dipertahankan biar kuat kita ini. Jangan sampai ngalor ngidul. Karena orang yang dekat sama Nabi, wali Allah Ta'ala yang dipanggil sama wali Allah Ta'ala bukan sembarangan. Apa saya, Mas Soleh ajak nih keluarga besar, Bu Haji Parli nih, neneknya semuanya ajak, suruh dekat sama wali Allah Ta'ala. Enggak. Kan ini kan panggilan aulia ini, tuh bayangin. Dia gak emponur, halo emponur, dari Kalibata, datang ke Bari ya hari ini ya. Nggak pernah kan saya kan, apa saya ke rumah Bu Tari yang ada di Babi Lutfi kemari ya, enggak. Kan tuh tersendirinya. Makanya ini orang yang dekat sama wali Allah Ta'ala bersyukur. Saya nemuin dari Surabaya, ya Allah Kiai, Surabaya berapa bis Kiai? 2 bis, dipanggil Kiai ya, sampai ke makam Bapri Wahbi Hasan. Sebelum di sini di mana Kiai jaranya? Saya jarah dulu ke Sunan Ampel, Sunan Abai, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri. Dipanggil Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri. Dipanggil kemana lagi? Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus Muria. Dari sini dipanggil lagi ke Mbah Kanjeng. Dari sini dipanggil lagi kemana Kiai? Dipanggil ke Panjalu. Yang manggilnya wali Allah, bayangin. Subhanallah. Makanya yang penting jangan dipanggil sama artis penyanyi dangdut ya. Iya gak emponor. Kemari, come here. Iya gak? Mene orang-orang Indramayu tadi bilang mene. Saya pikir meriki, tahu mene ya. Kemari. Dipanggil sama artis. Siapa dipanggil namanya artis? Inul Daratista, yang ada goyang ngebor semuanya ntar ya. Kalau dipanggil sama wali Allah kan kita duduk. Iya gak? Ustadz Perli mau baca apa? Tahlil Bib. Yang belah sono lihat lirik itu baca apa? Oh Yasin. Baca apa tuh? Oh selawatan. Oh Kiai itu di makam wali baca apa tuh? Oh Quran. Coba ada di makam wali dimanapun, pasti orang mulutnya dibasahi memuji-muji asma Allah, asma Nabi. Gak ada orang lari ke makam Sunan Ampel, Gunung Jati, lagu-lagu Jaipong, goyang dompret ataupun goyang itik-itik apa, nggak ada. Lagu dangdutan nggak ada. Yang ada memuji-muji asma Allah wa asma Nabi Muhammad. Ini menandakan orang tersebut yang dipanggil sama wali Allah Ta'ala bukan orang sembarangan, adalah orang pilihan yang udah termaktub tertulis di Baithul Ma'bud,
berarti mereka akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Nah, kita udah terpanggil nih, tinggal ngelirik kita punya mata. Siapa yang belum saya ajak ke makam wali Allah Ta'ala? Oh iya, Bib, saya punya nenek. Oh iya, Bib, saya punya paman. Oh iya, Bib, saya punya orang tua. Oh iya, Bib, saya punya anak. Saya punya istri, punya suami, belum dipanggil. Sama-sama kita berewotan. Biar satu keluarga ini satu akidah. Kalau satu akidah, ini kan dijemput sama malaikat Ijroil ini, malaikat maut ini kan satu persatu nih. Apa orang tuanya, anaknya ketemu lagi apa enggak sama orang tua kita di akhirat? Sama kakek kita, nenek kita, cucu kita ketemu lagi apa enggak? Tergantung di dunianya. Makanya Allah Ta'ala bilang nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi ini orang yang tidak punya fondasi, yang tidak punya imam, tidak punya kiblat, tidak punya arah. Mereka nanti di akhirat akan akan kebingungan. Di padang mahsyar itu akan kebingungan. Itu 12 perjalanan pohon nur. Kita meninggal dunia menuju surga, orang yang mati suul khotimah 12 perjalanan. Ini alam dunia, alam penentuan kematian. Yang pertama, yang kedua alam kematian, yang ketiga alam kebangkitan, yang keempat ketiga alam kiamat, yang keempat alam kebangkitan, yang kelima alam mahsyar. Mahsyar lautan manusia. Bapak ibu nyari anaknya nggak ketemu, anaknya nyari bapak ibu ketemu, istrinya suami istri nyari ketemu nggak ketemu, paman bibi nyari kakek, paman bibi nyari ponakan nggak ketemu, ponakan nyari paman bibi nggak ketemu, kakek nenek nyari cucu nggak ketemu. Loh, kenapa nggak ketemu? Kalau di dunianya akidahnya belang-belang, nggak ketemu nantinya. Tuh di mahsyar bingung kan, nyari orang tua, keluarga lagi nggak ketemu. Dari mahsyar menuju di alam syafaat, orang tersebut pernah gak duduk di majlis ada boncengan kecintaan? Nggak ada lagi, loncat lagi. Alam apa? Alam hisab, dari ujung umbun sampai kaki. Hisab, matanya penglihatan yang baik atau buruk, mulut berbicara yang baik atau buruk, pendengaran yang baik buruk, makan minuman yang masuk ke mulut kita yang baik atau buruk, kita berjalan melangkah ke tempat tujuan yang baik-baik apa yang buruk-buruk. Nah, semua pasti banyak kehancuran, dosa-dosa berlumuran di badan kita nih. Dari hisab penyerahan amal baiknya, ini baik-baiknya buruknya nih. Kalau udah banyak rambu-rambu begitu pasti baik buruknya. Baru mizan timbangan telah guhut sirot. Sirot jalan sorga, neraka, sorga. Nah, kalau orang udah kena rambu-rambu dikubur, man robuka, wa manika, udah ada jawaban, masar, isab, mizan, isab, tajan, penyerahan amal baiknya, orang tersebut wajib hukumnya nyebur dulu ke dalam api neraka. Subhanallah. Itu yang ditolongin sama Rasulullah nantinya. Bib, saya nggak mau Bib di masar, saya nggak mau Bib di hisab, saya nggak mau lagi Bib pertanyaan amal baik buruknya, penyerahan, menrobuka, nggak mau. Ya udah, kita harus punya boncengan sama kekasih Allah Nabi dengan para Allah. Jangan sampai kalah sama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah cintanya mendalam, jangan sampai kalah sama sahabat Nabi Sayyidina Amr. Sayyidina Amr cintanya sama Rasulullah mendalam. Itu taruhannya nyawa. Sahabat-sahabat Nabi taruh nyawa. Sayyidina Amr sahabat Nabi, wahai Amr, kau tinggalkan Nabi Muhammad. Kalau engkau tidak tinggalkan Nabi Muhammad, bapakmu saya bunuh sekarang juga. La, hubukum ya Habibuna Muhammad. Aku tetap cinta sama Rasulullah SAW. Lebih baik orang tua saya, bapak saya mati daripada saya suruh ninggalin Nabi Muhammad. Dibunuh bapaknya, nangis Sayyidina Amr. Sekarang cintanya melekat sama Rasulullah. Ya Amr, sekarang ibumu, kandungmu saya bunuh. Kalau engkau nggak tinggalkan, saya bunuh ibumu. Bapak udah meninggal dunia, sekarang ibumu. Lebih baik ibu saya dibunuh meninggal dunia daripada suruh putus Rasulullah. Dua-duanya meninggal dicucur air mata Sayyidina Amr. Cintanya melekat sama Rasulullah SAW. Nah, cintanya dengan melekatnya dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Amr punya orang tua meninggal dunia dibunuh. Itu karena cintanya sama Rasulullah, penghulu langit dan bumi. Wa marsalnaka ila rahman alamin. Bapak ibunya belum ke surga, sendal jepitnya udah ke surga duluan bahnya. Bilal bin Rabah perjalanan Isra wal Mi'raj, sendalnya udah duluan, bayangin. Ketepok. Dilihat ini sendalnya siapa? Bilal bin Rabah. Cintanya melekat sama Rasulullah SAW. Subhanallah. Makanya cinta ini biar lengket sama Nabi, sama para wali Allah dan orang soleh. Saya suka terangin di sini pengajian begitu. Kita ini biar kencang, biar kuat. Kita ini orang yang berdosa, orang yang berlumuran dosa, berlumuran kesalahan. Masa ente udah ditaksiskan neraka, mau neraka lagi? Jangan. Nabi Allah Adam sayang sama ente semua. Nabi Muhammad sayang sama ente semua. Dibangkitkan di alam dunia. Yang ahli jannah mudah-mudahan imannya kuat, yang ahli neraka mudah-mudahan terpanggil hidayah. Tuh, makanya saya nggak berani lu tukang mabok, lu neraka. Enggak, selama dia mau ngaji kemarin malam Jumat, saya tahu dia tukang mabok, saya tahu dia tukang main judi, saya tahu dia orang memaksiat. Selama dia datang ke makam Allah Ta'ala, itulah Allah masih sayang sama dia. Seperti itu. Ini orang ini brengsek, saya nggak bilang lu brengsek lu ya, lu neraka. Enggak pernah saya bilang. Ya Allah panggilkan dia hidayah. Seperti itu hidayah. Mudah-mudahan jadi orang baik kan ya. Seperti itu. Luar biasa. Makanya udah biar kencar, biar kuat. Biar kita makan kacangnya lagi ya di akhirat. Iya, biar kita makan dodol lagi di akhirat. Insyaallah. Iya, menurut pikiran ke sana terus sih. Aduh, insyaallah. Mudah-mudahan ketemu lagi ya Bu Haji ya. Amin. Di akhirat. Amin, Allah. Iya, kita di dunia sesaat.
di dunia sesaat. Saya bersedih, saya ya Allah. Tadi saya sama umi saya, sekarang dipanggil umi saya. Tadi saya sama abah saya dipanggil juga. Tadi saya sama nenek saya suka mijitin, suka iseng, suka meletekin kakinya. Sekarang dipanggil ya Allah. Udah tinggal istri, anak. Ya Allah, jangan giliran saya, apa giliran istri, anak ya Allah. Selalu berdoa, panjang umur, sehat walafiat. Makanya Nabi katakan khairukum man tala umruhu hasana amaluhu. Kebaikan di antara kalian yang diberikan panjang umur, sehat walafiat, maka lakukanlah amalan-amalan yang baik, ibadah yang baik, ilmu yang baik. Jangan sampai kita jalankan ilmunya mudorot, amalan yang mudorot, ibadah yang mudorot. Mudorot ini yang nggak diterima sama Allah Ta'ala, yang salah jalan tuh. Biar kita khusyuk khusyuk gitu. Tapi kalau udah ilmu ibadahnya amal mudorot, tidak akan terima sama Allah Ta'ala. Makanya ilmu ibadah ini yang berfaedah manfaat dunia dan akhirat. Waman aroda dunya fa'il ilim, barang siapa menginginkan dunia berarti dengan ilmu. Waman aroda akhirah fa'il ilim, barang siapa yang menginginkan akhirat berarti dengan ilmu. Waman aroda huma fa'il ilim, barang siapa yang menginginkan dua-duanya antara dunia dan akhirat berarti dengan ilmu. Carilah ilmu nafi fi dunia wal akhirah, ilmu yang bermanfaat faedah dunia sampai di akhirat. Jangan sampai ilmu yang mudorot tuh. Yang mudorot ini aliran yang belang-belang nih sekarang udah banyak. Ada LDI, ada Persis, Jalain, Ahmadiyah, ada Wahabi, ada Syiah. Waduh, ada yang ngaku Nabi, ngaku mereka Jibril. Jangan dikira mereka ini pengikut sedikit, banyak juga ribuan. Orang Syiah ribuan, orang Wahabi ribuan. Serem nggak? Ribuan juga. Tapi yang mayoritas yang paling banyak ahli sunnah wal jamaah. Beb, kenapa seperti ini? Ini udah menjadi sunnatullah, makanya udah taksis Nabi Muhammad. Kan udah akhir zaman sudah akhir. Wahai ashabi sahabatku, nanti akhir zaman sudah akhir, semua akidah akan belang-belang kata Rasulullah. Apa aja ya Rasul? Yang pertama adalah umat Yahudi alaihi wasapin birko. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani Nasoro. Kami ya Rasulullah Nasrani berapa? Nasrani ala sitan wasapin birko. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Sekarang lihat Nasrani banyak aliran. Ada Nasrani, ada Kristen, ada Apen, Pantai, Kosta, Katolik, Protestan, Ortodoks, DOS. Banyak sekali aliran. Mereka juga lagi ribut juga pertentangan antara Nasrani. Yang paling dahsyat katakan yang Rasulullah Habib Muhammad, umat Islam katanya. Berapa ya Rasulullah ummatukum ya Habib Muhammad? Umat Islam ala salasin wasapin firqah. Nanti umatku Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan apa aja ya Rasulullah Habibuna Muhammad? Disebutkan laman Muhammad. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 20 aliran. Yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran. Yang keempat Murji'ah 5 aliran. Yang kelima Najariyah 3 aliran. Yang keenam dan 7 Jabariyah, Mu'taziliyah 1 aliran. Yang ini beranak lagi, punya anak, punya cucu. Siapa anak cucunya? Yang sekarang bermunculan. Ada Wahabi, ada Salafi, ada LDI, Persis, Jalain, Ahmadiyah, ngaku Nabi, ngaku Malaikat Jibril, anti selawat, anti maulid Nabi. Bermunculan nih yang bisa membingungkan umat nih di akhir zaman. Makanya Rasulullah katakan anna bil qur'an dajjal nahqu minal ulama su. Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama-ulama su. Ulama su ini ulama jahat. Makanya jangan lihat penampilan pakai gamis, peju, sorban. Hati-hati tuh ulama su apa ulama warasul anbiya seperti itu. Permunculan sekarang udah banyak yang bisa membingungkan umat nih. Makanya ulama-ulama su ini dia cenderung untuk mengajak umat untuk mengingat urusan kepada Allah akhirat. Nah sekarang banyak ulama bermunculan menjauhkan urusan akhirat, mendekati urusan duniawi. Ini namanya hubud dunia, namanya ulama waras aniyah, ulama perwaris kekayaan, namanya ulama minal yahdil yang memberikan kesesatan di luar ajal Allah. Kalau ulama yang selalu mengingat akhirat, mengingat kematian, namanya ulama waras aniyah, perwaris nabi-nabi, namanya ulama minal yahdi yang memberikan petunjuk di jalan Allah Ta'ala. Nah dari ini kata Rasulullah, bagi mereka daholan nar bahwa munafik wa minhum min ahli nar, dia orang munafik dan mereka adalah pengikut ahli neraka. Wahai Rasulullah, ini orang Islam semua neraka. Yang mana dong orang Islam yang mana yang bakal masuk surga? Cuma satu ilawait katanya. Satu ini yang mana Rasulullah yang dakhulul jannah udkhul illa jannah fil qanaja umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Butari ahli jamaah? Butari datang ke Habib Lutfi baca maulid Nabi, ke Habib Usman bin Yahya baca maulid Nabi, iya enggak? Nah, saya ke tempatnya Ustaz Perli, ke Mas Soleh baca maulid Nabi, baca tahlil. Inilah harusnya yang depan zikiran, tasbihan, bulan Islam Rajaban, Ibu Saban, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dirayakan. Inilah Islam ahli jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan pegang Islam ahli jamaah yang minal khafa. Nah, yang mana Habib minal khafa? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi.
wal mahabbah cinta dengan para anbiya Allah mursalin, wal mahabbah cinta dengan sahabat Nabi, wal mahabbah cinta dengan min ahlul bait keluarga Nabi terti Nabi, wal mahabbah cinta dengan para wali Allah dan orang soleh. Kalau ada cinta dengan kekasih Allah yang termaktub di Quran 1.000%, insya Allah orang tersebut meninggal dunia akan diwafatkan husnul khotimah. Selamat inilah seperti ini. Ma huwa din adinu nasiha Allah Rasulullah. Apa itu agama? Agama suatu nasihat. Nasihatnya siapa? Nasihatnya Allah Rasulullah. Makanya kita ini jangan sampai terumbang ambing sekarang. Ini di akhir zaman sudah akhir, nanti orang banyak yang jauh sama Nabi Muhammad, jauh dengan para wali Allah, jauh dengan orang soleh. Saya baca hadis Nabi, kalau bulan Muharram umroh ini udah nggak bisa kemarin sebelum haji, nggak bisa berangkat, sampai ketemu haji nggak bisa berangkat, kata Rasulullah, berarti umur dunia sebentar lagi akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Tapi masih bisa katanya umroh walaupun berapa orang itu masih bisa. Tapi kalau udah ditutup, udah nggak bisa lagi umroh ataupun haji, berarti umur dunia udah mau ditutup sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Makanya hati-hati. Kita udah nggak bisa lagi jarak ke makam Muhammad, tapi masih banyak min ahlul bait keluarga Nabi yang makam-makam wali Allah Ta'ala di Indonesia yang kita bisa singgahin. Tapi kalau udah di lockdown juga sama pemerintah nih, udah nggak boleh jarak lagi, udah gimana mau ngambil syafaat, mau gimana mau mengambil barokah. Sedangkan Rasulullah katakan inda jikra anbiya Allah wa auliya Allah wa sholin tanjil rahmah. Mengingat Nabi, para wali Allah dan orang soleh tanjil rahmah. Itu turunnya rahmat, turun syafaat barokah. Nah ini kan bukannya mengingat rasa cinta rindu lagi, mendatangi, mengunjungi, bayangin. Ya tumpah, datang ke makam wali Allah Ta'ala, tumpah udah. Manjaro alima min ahlul salam min jamalati wa sunnati habibana Muhammadullah Ta'ala umruhu wa wasarizqa wa amatu husnul khotimah wal musibatin. Siapa orang berjarak ke makamnya para aulia Allah, berjarak ke makam orang-orang solihin, seorang alim ulama dari golongan keluargaku yang mewariskan sunnah dan ilmuku, maka orang tersebut akan dipanjangkan umurnya, diberikan puaskan rezekinya, dijauhkan musibah di dunia di akhirat, dan diwafatkan matinya husnul khotimah. Subhanallah ya. Udah kencengin sama Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, insya Allah kita selamat dunia akhirat ya. Asbatukum ala sirati asadukum hubba li Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal mursalin. Orang mantap menuju di jalan siratul mustaqim, yang paling mantap lengket cinta sama Nabi, sama para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah merem begitu melek di depan mata surganya Allah Ta'ala. Ini ada yang percaya sih orang, kadang-kadang ada yang percaya, susah. Kadang-kadang saya juga suka tes keimanan seseorang gitu. Ente yakin gak sama Nabi Muhammad? Yakin Beb? Beriman gak sama Nabi Muhammad? Beriman gak? Beriman bener. Kan ya, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Beriman gak kepada Allah? Udah kepada Nabi Muhammad beriman gak? Berimannya kepada Allah harus lewat Nabi Muhammad. Beriman gak? Beriman Beb? Benar yakin. Bagaimana kalau Nabi Muhammad masuk neraka? Ente mau ikut gak? Pasti jawabnya gak mau. Kalau orang beriman, saya siap Beb, konsekuen Beb, saya siap. Nabi Muhammad masuk neraka, saya siap neraka. Yang penting Nabi Muhammad, jangan sampai yang masuk neraka mengucup, Muhammad ucup misalnya. Saya nggak mau. Muhammadur Rasulullah, saya siap bareng-bareng sama Muhammad. Paling yang ada dingin nanti nerakanya. Tuh, seperti itu. Makanya kita harus kenceng, sama begitu kalau di luar. Kalau udah dakwah jebret-jebretin aja dah. Ada orang Wahabi, halulah bismillah dah. Akhirnya orang Wahabinya sekarang taubat, ikut ngaji kemarin sekarang. Setiap bulan Maulid Nabi saya di luar nggak pernah masuk ke masjid. Tadinya masjidnya dipegang sama orang Betawi mualim juga, anaknya ngajar juga Ustadz, cuman jebol